Sebelum mulai, Mimin pengen bilang dulu nih. Bukan Mimin ingin membenarkan, namun kalian bisa nilai sendiri bagaimana kisahnya. Aku seorang lelaki berumur 38 tahun. Aku bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar. Alhamdulillah, setelah kurang lebih dari 6 tahun bekerja di sana, aku naik jabatan. Dari yang awalnya karyawan biasa, aku sudah menjadi manajer. Tentu itu sangat membahagiakan bagi keluargaku, terutama anak dan istriku. Kami dulu hidup susah. Hidupku pas-pasan karena gajiku hanya UMR. Tidak seperti sekarang. Dulu aku ingat betul rumah kami masih mengontrak. Sewanya setiap bulan 750.000. Belum untuk makan, biaya anak-anak dan kebutuhan dapur. Tentu gajiku yang hanya 4 juta sangat pas-pasan. Kami harus menahan diri jika ingin membeli sesuatu. Namun, alhamdulillah, usahaku tidak sia-sia. Aku naik jabatan. Gajiku sekarang sudah belasan juta. Aku dan istri sudah bisa membeli rumah walau masih mencicil. Kami juga sudah punya mobil, ya walaupun itu inventaris dari kantor. Tapi kami sudah sangat-sangat bersyukur. Rumah tanggaku adem ayem. Tidak ada masalah yang berarti sebelum kedatangan seseorang dalam hidup kami. Di tahun itu, kantorku masuklah seorang karyawan baru. Namanya Andra. Dia masih berumur 30 tahun, lebih muda dariku. Awalnya kami berteman biasa saja, layaknya rekan kerja. Namun karena nyaman bercanda dengan dia, akhirnya hubungan kami menjadi lebih dekat. Aku dan Andra sudah seperti sahabat. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin dekat. Aku sering mengajak Andra ke rumahku, karena memang kami seakrab itu. Dia sudah kukenalkan kepada orang tuaku, anak-anak dan juga istriku. Hampir setiap hari Andra main ke rumah. Intinya, dia sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Istriku juga sama, sudah akrab dengan Andra. Kami sering bercanda bersama layaknya keluarga bahagia. Aku tidak pernah berpikir buruk tentang Andra kala itu. Hingga aku menyuruh Andra kos yang tidak jauh dari rumahku, supaya kita bisa berangkat kerja bareng. Iya, saking akrabnya, aku setiap hari menjemput Andra untuk berangkat bekerja bersama. Bahkan jika Andra sedang kesusahan, aku selalu membantunya. Karena gajiku lebih besar, aku pasti punya sisa uang setiap bulannya. Karena istriku memanajemen uang dengan baik. Andra yang memang baru karyawan biasa, tentu gajinya masih UMR. Selain itu, dia juga harus memberi uang kepada orang tuanya di kampung. Jadi setiap bulan, Andra hanya punya uang 2 juta untuk keperluannya. Dan kalau Andra sudah kehabisan uang, tak jarang aku sering memberinya. Kadang 100, kadang 50.000. Tak pernah kuanggap hutang. Ku beri saja uang itu untuk dia, atas dasar persahabatan. Andra juga sering membantuku dengan mengantarkan keluargaku yang harus pergi menggunakan mobil ketika aku sedang dinas keluar kota atau aku sedang kelelahan karena pekerjaanku yang menumpuk. Terkadang Andra mengantarkan anak-anak ke sekolah atau mengantarkan ibuku berobat dan mengantarkan istriku ke pasar. Intinya, apapun yang bisa dibantu, Andra dengan senang hati membantunya. Kupikir itu salah satu caranya untuk membalas budi aku yang selama ini membantunya. Walau aku tidak mengharap, tapi aku senang dengan inisiatif Andra itu. Waktu terus berjalan, hubungan kami semakin dekat. Kupikir semua baik-baik saja, karena aku merasa mempunyai sahabat yang tepat. Tapi ternyata aku salah. Di saat aku sedang dinas keluar kota selama seminggu, aku mendapat kiriman sebuah foto dari teman kerjaku. Razik, benar kan ini mobilmu? Begitulah isi pesan di bawah foto itu. Aku langsung membalasnya. Iya benar, kenapa? Tanyaku bingung. Kamu tahu nggak ini di mana? Tanya temanku itu lagi. Sembari mengirimkan sebuah foto yang ada nama hotelnya. Aku langsung kaget. Kenapa mobilku terparkir di parkiran hotel? Apakah ada yang memakainya? Tapi siapa? Yang aku tahu, selama ini yang sering memakai mobilku adalah Andra. Ya,
Dia memang sering meminjamnya. Kalau tidak mengantarkan keluargaku, ya untuk keperluannya sendiri. Tapi aku tidak masalah. Yang penting dia meminjamnya. Aku percaya. Lalu siapa yang memakai mobilnya? Balasku cepat. Bukannya menjawab dengan tulisan, temanku itu malah membalasnya dengan sebuah foto lagi. Di foto itu terlihat Andra dan istriku masuk ke dalam hotel. Dadaku ini serasa bergemuruh. Ada kepentingan apa mereka ke hotel? Apakah ada sesuatu yang penting? Tapi apa? Kenapa istriku tidak bercerita apapun kepadaku? Selama ini Aisyah tak pernah membohongiku. Dia selalu menceritakan apa saja yang terjadi. Bahkan hal kecil saja dia ceritakan padaku. Masa ada hal penting dia nggak ngomong? Ya walaupun aku di luar kota, kan bisa di WA. Aku benar-benar bingung. Aku bergelut dengan pikiranku sendiri. Ku balas dengan cepat pesan temanku. Emang ngapain mereka di sana? Tulisku. Aku nggak tahu, balasnya. Coba deh kamu tunggui dulu. Mana tahu sebentar lagi mereka keluar, pintaku. Iya, kebetulan rumah temanku itu tidak jauh dari hotel. Jadi aku tidak segan meminta tolong padanya. Lama sekali kami tidak berbalas pesan lagi. Kebetulan juga aku sedang ada kerjaan, jadi tidak bisa memegang ponsel. Sekitar 3 jam kemudian, aku mendapati sebuah pesan. Gak ada pergerakan apapun. Mereka juga belum keluar dari hotel, balas temanku. Aku menjadi semakin panik dan penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Kenapa sampai pergi ke hotel dan dalam waktu yang lama? Sebenarnya ada apa sih di antara mereka? Tanyaku ke temanku itu. Karena aku yakin dia pasti tahu sesuatu. Tapi bukannya menjawab, temanku malah memberi clue lagi. Mereka lama banget di hotel. Balasnya begitu tanpa menjawab pertanyaanku. Dan sesaat kemudian, ia mengirimkan sebuah foto lagi. Tapi tempatnya bukan foto di hotel itu. Sepertinya ini foto lama. Kulihat istriku dan Andra. Kulihat istriku dan Andra baru keluar dari mobil. Sepertinya mereka habis pergi. Kalau seperti itu, aku biasa karena memang Andra sering mengantarkan istriku jika aku keluar kota. Aisyah sendiri pernah berkata, kalau dia sudah menganggap Andra seperti adiknya. Itulah yang membuatku tenang, meskipun mereka pergi berdua. Aku terus mendesak temanku itu agar jujur. Tapi percuma, dia tidak mau mengatakan apapun. Malah dia menuliskan pesan seperti ini. Kamu masih lama ya di sana, tulisnya. Aku langsung membalas. Iya, masih sekitar 5 hari lagi, balasku. Mendingan kamu pulang deh besok, supaya kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku cuma gak mau kamu terus-terusan dibohongi oleh mereka. Begitulah balasan pesan yang berikutnya. Aku bingung, apa perlu aku pulang besok untuk menemukan jawabannya? Ya, walaupun di otakku sudah terbesit sesuatu, tapi aku takut untuk mengatakannya. Karena aku rasa tak mungkin mereka berbuat macam-macam di belakangku. Lagi pula, aku harus izin apa ke atasanku? Kalau aku besok pulang, aku pun mulai berpikir, alasan apa yang harus aku katakan? Akhirnya dengan penuh pertimbangan, aku memberanikan diri untuk izin ke atasanku. Aku bicara empat mata dengan beliau. Pak, saya harus pulang karena ada masalah keluarga dan cuma saya yang bisa menyelesaikannya. Ucapku ke bosku, apa nggak bisa ditunda? Ini urusan kantor loh. Kamu yang berperan di sini. Kalau kamu pulang gimana? Siapa yang menghandle bawahanmu? Kata Pak Dimas. Sepertinya beliau berat memberikanku izin. Tolong Pak, ini benar-benar penting. Saya harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Aku terus memohon ke Pak Dimas. Semoga beliau bisa mengerti keadaanku sekarang. Ya sudah, bolehlah kamu pulang. Tapi kamu beritahu dulu bawahanmu supaya ketika kamu pulang mereka tidak kebingungan harus melakukan apa. Perintah Pak Dimas. Baik Pak, saya akan mengajari mereka. Semoga urusan kita di sini lancar meskipun saya tinggal. Akhirnya malam itu, aku meeting bersama bawahanku. Aku sampaikan apa-apa saja yang menjadi pokok penting dalam proyek kita kali ini. Alhamdulillah, mereka cepat paham dan semoga tidak mengecewakan Pak Dimas. Pagi menjelang,
Aku langsung memesan taksi online untuk mengantarku pulang ke rumah. Iya, aku memang sudah berniat untuk mengintai mereka. Aku ingin membuktikan sendiri, benar atau tidak ucapan temanku. Aku takut kalau dia hanya salah paham. Aku takut kalau dia hanya salah paham dan fitnah saja. Makanya aku memilih untuk tidak mengabari istriku. Kalau aku akan pulang, aku akan datang secara diam-diam. 3 jam perjalanan aku sampai di rumah. Pak, tolong jangan pergi dulu ya. Saya butuh bantuan Bapak untuk mengintai seseorang. Pintaku ke supir taksi online itu. Maaf Pak, saya nggak bisa. Karena saya masih banyak orderan. Jawab sopir itu menolak. Mungkin dia takut jika aku ini orang jahat. Pak, saya bukan orang jahat. Ini beneran rumah saya. Lihat Pak, kalau Bapak nggak percaya, aku menunjukkan kartu identitasku agar sopir taksi itu percaya bahwa aku ini memang pemilik rumahnya. Setelah melihat identitasku, sopir taksi itu mulai percaya. Dan dengan cepat tangan ini langsung memberikan uang 1 juta ke dia. Karena aku tahu kalau aku menyetop dia di sini, itu artinya dia tidak dapat orderan. Makanya aku ganti dengan uang 1 juta. Kalau ongkosnya sudah kulainkan, jadi misi dia membantuku kubayar 1 juta. Akhirnya setelah bernegosiasi, sopir itu setuju. Dia sesekali keluar karena pengap di dalam mobil. Kalau aku sendiri masih tetap stay sambil memantau rumahku. Kaca mobil hanya kubuka sedikit, agar tidak ketahuan tentunya. Sejam lebih belum ada pergerakan. Hingga akhirnya datanglah sebuah mobil dan itu adalah mobilku. Tapi aku bingung, karena yang keluar dari bagian kemudi bukan orang yang aku kenal. Bukan Andra, atau tetanggaku atau siapapun itu. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi tak lama kemudian, disusulah istriku yang keluar. Jarak kami yang tidak terlalu jauh, jadi aku bisa mendengar percakapan mereka. Terima kasih ya Pak, ucap istriku ke laki-laki yang menyopir mobil itu. Kuperkirakan usia pria itu 50 tahunan, karena memang rambutnya sudah putih semua. Pria itu setelah mendapatkan upah dari istriku, dia pun langsung pergi. Kupikir dia tidak ada sangkut pautnya dengan istriku. Jadi tak pentinglah. Setelah laki-laki itu pergi jauh, istriku langsung menutup gerbang. Namun masih ada celah untuk aku bisa melihat. Setelah gerbang tertutup, keluarlah sesosok laki-laki yang selama ini menjadi teman baikku. Orang yang sangat aku percaya. Bahkan saking percayanya, aku meminta tolong padanya untuk mengantarkan istriku jika aku keluar kota. Istriku masuk duluan ke dalam rumah dan disusul oleh Andra kemudian. Mereka langsung menutup pintunya dari dalam. Apa ya yang mereka lakukan? Kenapa pintunya ditutup? Seharusnya kalau ada tamu laki-laki, pintunya kan dibuka. Istriku seorang muslim. Pasti dia tahu kan hal itu. Hal ini membuatku semakin curiga. Darah di tubuhku ini serasa mendidih. Aku segera ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku memutuskan untuk keluar mobil, lalu masuk ke dalam rumahku dengan cara mengendap-endap. Ku geser pintu pagar perlahan, agar tidak menimbulkan suara. Ingin langsung mendobrak, tapi kalau tidak terjadi sesuatu di antara mereka, aku juga yang malu nanti. Sayang juga pintunya. Batinku kala itu. Iya, di saat seperti ini, aku masih sangat menyayangi barang-barang yang aku punya, yang aku dapatkan dengan susah payah, terutama rumah ini, karena tak mudah aku bisa punya rumah seperti ini. Oh ya, aku kan punya kunci pintu samping. Dengan cepat aku langsung berjalan ke samping rumah. Alhamdulillah, kunci yang dari dalam tidak dipasang, jadi aku bisa membuka pintunya. Kuputar kunci dengan perlahan, agar tidak menimbulkan suara. Iya, aku ingin menangkap basah mereka. Jika pikiran yang ada di otakku benar terjadi. Setelah pintu berhasil kubuka, rumah tampak sepi. Karena jam segini, anak-anak masih di sekolah. Aku menelusuri setiap ruangan yang ada di rumah. Aku tidak menggunakan alas kaki. Pertama kali kulihat ke arah dapur, tapi tidak ada siapapun. Aku langsung beralih ke ruang tamu, dan ternyata ruangan itu kosong. Aku langsung berpikir jika di dapur dan di ruang tamu tidak ada orang, berarti mereka di mana? Karena hanya tinggal kamar saja yang belum aku cek.
Masa iya mereka berdua di kamar? Kalau itu benar, berarti aku langsung berjalan cepat menuju kamarku. Benar dugaanku. Pintu dalam keadaan tertutup. Dengan emosi, aku membuka pintu itu dengan membantingnya. Astagfirullah, Ma. Apa yang kamu lakuin? Aku berteriak sekuat mungkin. Aku benar-benar syok karena kudapati dua orang pengkhianat sedang berada di atas kasur tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Tanpa babi bu, aku langsung mendekati Andra. Kupegang bahunya erat. Aku meninjunya beberapa kali hingga ia tersungkur di lantai. Emosiku belum reda. Aku menuju ke dapur, aku mengambil sesuatu yang biasa digunakan untuk memotong cabai. Andra dalam keadaan lemah, tapi dia masih berusaha berdiri. Tanpa menunggu ia berdiri dulu, aku langsung menindihnya dengan tubuhku yang lebih berat daripada tubuhnya, tanpa membaca doa atau basmalah, karena memang ini bukan penyembelihan hewan. Aku langsung mengorek lehernya hingga membuat cairan merah muncrat kemana-mana. Bukannya melakukan dengan cepat, aku malah sengaja memelankan gesekannya. Laki-laki itu langsung tidak berdaya. Aku benar-benar tidak sadar. Aku seperti orang kesetanan. Kulakukan semua itu seolah aku ini manusia yang tidak punya perasaan dan belas kasihan. Aku sangat marah. Dan setelah melakukannya, aku merasa puas. Setelah aku merasa cukup, kulepaskan benda itu dari Andra. Aku seolah baru sadar dengan apa yang aku lakukan. Aku sangat syok. Aku kenapa? Aku kenapa? Kataku dengan tangan yang sangat gemetaran, sembari masih memegangi benda terkutuk itu. Pandanganku langsung beralih ke Aisyah. Dia masih di atas kasur, sembari menutupi tubuhnya dengan selimut. Aisyah menangis ketakutan. Aku menatapnya tajam. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku sempat menoleh sekali. Kulihat tubuh Andra kejang-kejang. Mungkin dia sedang sakaratul maut. Aku menuju kamar mandi rumahku yang ada di dapur. Aku membersihkan diri dan berganti pakaian. Aku benar-benar panik dan syok. Saat ini yang terpikir di otakku adalah menyerahkan diri ke polisi. Aku juga membawa barang bukti, yaitu alat yang aku gunakan untuk menghabisi pria itu. Aku memasukkannya ke dalam tas kerjaku, jadi tidak terlihat. Aku berjalan keluar rumah. Aku membiarkan Aisyah bersama jenazah kekasihnya. Aku berjalan keluar kompleks, karena biasanya di luar ada tukang ojek. Untungnya benar ada, sesuai dugaanku. Aku langsung meminta tolong pada tukang ojek itu untuk diantarkan ke kantor polisi. Tentu dia kebingungan, tapi aku memintanya agar cepat karena ada sesuatu yang penting. Sesampainya di kantor polisi, "Pak, saya menyerahkan diri karena saya sudah menghabisi seseorang," ucapku dengan gugup dan tergesa-gesa. "Maksudnya bagaimana ini? Tolong jelaskan dengan benar," jawab polisi. Polisi bingung karena jarang sekali seorang pelaku menyerahkan diri sepertiku. Aku pun ditanyai dan diinterogasi. Aku mengakui dan menceritakan semua kejadiannya secara runtut, sesuai yang aku ingat, karena tak semua kejadian aku bisa mengingatnya dengan baik. Akhirnya aku ditahan langsung hari itu, dan pihak berwajib langsung melakukan penyelidikan. Tentu korban langsung dievakuasi. Aku hanya mendengar ceritanya dari balik jeruji besi. Kupikir aku akan mendekam selamanya di penjara karena perbuatanku. Tapi ternyata banyak orang yang membela aku, bahkan mendapat pengacara dari perusahaanku. Iya, aku tidak menyangka perusahaan akan membelaku. Padahal aku ini salah, tapi bagi mereka, aku ini seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan pemberani. Aku tidak membiarkan seorang laki-laki bisa menginjak harga diriku, apalagi menjadi selingkuhan dari istriku. Mereka menganggap aku ini sebagai pahlawan. Ya, walaupun aku sadar apa yang aku lakukan itu salah, tapi aku tak pernah menyesal melakukannya. Aku merasa apa yang kuperbuat itu sudah benar, karena yang namanya perzinahan itu hukumnya sangat berat. Iya, aku yakin dan percaya bahwa pengadilan Tuhan itu lebih adil,
Tapi sebagai manusia, aku tidak bisa terima jika orang yang aku cintai malah dinodai oleh seseorang yang sangat aku percaya. Dan aku juga tidak bisa menerima kalau orang yang sudah kuanggap baik selama ini, dia malah menjadi duri dalam rumah tanggaku. Setelah melalui persidangan yang panjang, aku divonis 1 tahun penjara. Alhamdulillah, perjuanganku dan pengacaraku tidak sia-sia. Aku mendapatkan keringanan hukuman. Walau sebelumnya, aku tak berpikir seperti itu. Karena kupikir aku akan mendekam selamanya di penjara. Karena kesalahanku ini. Tapi hanya 6 bulan saja aku ditahan. Setelah itu aku dibebaskan. Karena aku bukan kriminal seperti tahanan lainnya yang memang berbahaya. Karena aku sangat murka dengan apa yang korban lakukan. Hubunganku sendiri dengan istriku sudah selesai. Aku menceraikannya. Aku tidak mau lagi menerima wanita seperti dia. Kini aku sudah menjalani kehidupanku normal seperti dulu. Aku mulai bekerja lagi di perusahaanku. Aku masih diterima baik oleh mereka. Bahkan teman-temanku juga berkata, kalau mereka mengalami hal yang sama sepertiku, mungkin akan melakukannya juga. Tapi aku tak lupa mengingatkan pada mereka karena sudah ada pihak yang berwajib bisa menangani semuanya. Dan kisah pun selesai. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa menunggu ia berdiri dulu, aku langsung menindihnya. Aku langsung menindihnya. Aku langsung menindihnya dengan tubuhku yang lebih berat daripada tubuhnya. Tanpa membaca doa atau basmalah, karena memang ini bukan tanpa membaca doa atau basmalah, karena memang ini bukan penyembelihan tanpa membaca doa atau basmalah, karena memang ini bukan penyembelihan hewan. Karena memang ini bukan penyembelihan hewan. Aku langsung mengorek lehernya hingga membuat cairan merah muncrat ke arah kemana-mana. Bukannya melakukan dengan cepat, aku malah sengaja memelankan gesekannya. Laki-laki itu langsung tidak berdaya. Aku benar-benar tidak sadar. Aku seperti orang kesetanan. Kulakukan semua itu seolah aku ini manusia yang tidak punya perasaan dan belas kasihan. Aku sangat marah dan setelah melakukannya, aku merasa puas. Setelah aku merasa cukup, kulepaskan benda itu dari Andra. Aku so aku seolah baru sadar. Aku seolah baru sadar dengan apa yang aku lakukan. Aku seolah baru sadar dengan apa yang aku lakukan. Aku sangat syok. Aku kenapa? Aku kenapa? Kataku dengan tangan yang sangat gemetaran. Sembari masih memegangi benda terkutuk itu, sembari masih memegangi benda terkutuk itu, pandanganku langsung beralih ke Aisyah. Dia masih di atas kasur,
sembari menutupi tubuhnya dengan selimut. Aisyah menangis ketakutan. Aku menatapnya tajam hingga akhirnya. Aku menatapnya tajam. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku sempat menoleh sekali. Aku sempat menoleh sesekali. Aku sempat menoleh sekali. Kulihat tubuh Andra kejang-kejang. Kulihat tubuh Andra kejang-kejang. Kulihat tubuh Andra kejang-kejang. Mungkin dia sedang sakaratul maut. Aku menuju kamar mandi rumahku. Aku menuju kamar mandi rumahku yang ada di dapur. Aku membersihkan diri dan berganti pakaian. Aku benar-benar panik dan syok. Saat ini yang terfikir di otakku adalah menyerahkan diri ke polisi. Aku juga membawa barang bukti, yaitu alat yang aku gunakan untuk menghabisi pria itu. Aku memasukkannya ke dalam tas kerjaku. Jadi tidak terlihat. Aku berjalan keluar rumah. Aku berjalan keluar rumah. Aku membiarkan Aisyah bersama jenazah kekasihnya. Aku membiarkan Aisyah bersama jenazah kekasihnya. Aku berjalan keluar komplek. Karena biasanya di luar ada tukang ojek. Untungnya ada sesuai dugaanku. Untungnya benar. Untungnya memang ada sesuai dugaanku. Aku langsung meminta tolong pada tukang ojek itu untuk diantarkan ke kantor polisi. Tentu dia kebingungan, tapi aku memintanya agar cepat. Karena ada sesuatu yang penting. Sesampainya di kantor polisi, dengan panik dan gugup, aku melaporkan apa yang aku lakukan. Pak, saya mau menyerahkan diri. Pak, saya mau menyerahkan diri karena saya sudah menghabisi seseorang. Ucapku dengan gugup dan tergesa-gesa. Maksudnya bagaimana ini? Tolong jelaskan dengan benar, jawab polisi. Jawab polisi bingung karena jarang sekali seorang pelaku menyerahkan diri sepertiku. Aku pun ditanyai dan diinterogasi. Aku mengakui dan menceritakan semua kejadiannya. Secara runtut, secara rinci, sesuai yang aku ingat, karena tak semua kejadian aku bisa mengingatnya dengan baik. Akhirnya aku ditahan langsung hari itu, dan pihak berwajib langsung melakukan penyelidikan. Tentu korban langsung dievakuasi. Aku hanya mendengar ceritanya dari balik jeruji besi. Kupikir aku akan mendekam selamanya di penjara karena perbuatanku. Tapi ternyata banyak orang yang membela aku. Banyak orang yang membela aku. Bahkan mendapat pengacara dari perusahaanku. Iya, aku tidak menyangka perusahaan akan membelaku. Aku tidak menyangka perusahaan akan membelaku. Padahal aku ini salah. Tapi bagi mereka, aku ini seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dan pemberani. Aku tidak membiarkan seorang laki-laki bisa menginjak harga diriku. Apalagi menjadi selingkuhan dari istriku. Mereka menganggap aku ini sebagai pahlawan. Ya, walaupun aku sadar apa yang aku lakukan itu salah. Tapi aku tak pernah menyesal melakukannya. Aku merasakan apa yang kuperbuat itu sudah benar. Karena yang namanya perzinahan itu hukumnya sangat berat.
Karena yang namanya perzinahan itu hukumnya sangat berat. Iya, aku yakin dan percaya. Iya, aku yakin dan percaya bahwa pengadilan Tuhan itu lebih adil. Tapi sebagai manusia, aku tidak bisa terima jika orang yang aku cintai malah dinodai oleh seseorang yang sangat aku percaya. Dan aku juga tidak bisa menerima kalau orang yang sudah kuanggap baik selama ini, dia dia malah menjadi duri dalam rumah tanggaku. Setelah setelah melalui persidangan yang panjang, setelah melalui persidangan yang panjang, aku divonis 1 tahun penjara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, perjuanganku dan pengacaraku tidak sia-sia. Aku mendapatkan keringanan hukuman, walau sebenarnya aku tak berpikir seperti itu. Karena kupikir aku akan mendekam selamanya di penjara. Karena kesalahanku, karena kesalahanku ini, karena kesalahanku ini. Tapi hanya 6 bulan saja aku ditahan. Setelah itu aku dibebaskan. Karena aku bukan kriminal seperti karena aku karena aku bukan kriminal seperti tahanan lainnya yang memang berbahaya. Aku melakukan semua itu karena aku sangat murka dengan apa yang a- aku melakukan semua itu karena aku sangat murka dengan apa yang korban lakukan. Hubungan hubunganku sendiri dengan istriku sudah selesai. Aku menceraikannya. Aku tidak mau lagi menerima wanita seperti dia. Kini aku sudah menjalani kehidupanku. Kini aku sudah menjalani kehidupanku norm. Kini aku sudah menjalani kehidupanku normal seperti dulu. Normal seperti dulu. Aku mulai bekerja la- Aku mulai bekerja lagi di perusahaanku. Aku masih diterima dengan baik oleh mereka. Bahkan teman-temanku juga berkata, kalau mereka mengalami hal kalau mereka mengalami hal yang sama sepertiku, mungkin akan melakukannya juga. Tapi aku tak lupa mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang aku lakukan itu salah. Ya, walaupun itu untuk membela diri, karena sudah ada pihak yang berwajib bisa menangani semuanya. Karena sudah ada pihak yang berwajib bisa menangani semuanya. Dalam cerita ini, aku hanya ingin berpesan pada kalian. Jangan pernah melakukan hal yang merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Kalau melakukan sesuatu itu, cobalah berpikir dulu. Apalagi kalian ingin melakukan sesuatu kejahatan. Terima kasih. Asa. Dan kisah pun selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan komen di bawah.